Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online. Hari ini Lause Ineke ditemani oleh Lause Mimi. Yeay! Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau main dulu ya. Yeay! Anak-anak sudah siap di depan TV? Sudah? Ya. Lause mau kasih petunjuknya. Kalau nanti Lause bilang 1, 2, 3, maka anak-anak harus apa? Jam! Ya, yang tinggi ya. 1, 2, 3. Yeay! Gitu ya. Tapi ada jebakannya. Kalau Lause bilangnya bukan 3, lalu anak-anak nggak boleh jam. Bisa? Yes. Bisa ya? Iya, kita tes ya. Kita tes. Yuk, semuanya sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Yeay! Kita tes lagi ya. 1, 2, tikus. Oh, langsung salah. Lagi. 1, 2, timun. Dua-dua salah. Anak-anak benar. Yeay. Wah, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Namun sebelum itu kita mau masuk dalam doa. Yuk. Mari kita berdoa anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini kepada kami semua. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar anak-anak juga semangat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kita mau mengucapkan selamat pagi buat teman-teman, semua saudara. Tak lupa, terutama kita mau mengucapkan selamat pagi buat Tuhan kita. Kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Anak-anak ingat gerakannya? Yuk, selamat pagi Tuhan. Kuucapkan terima kasih. Yuk kita goyang ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indah. Bertambah indah. Bertambah indahnya. Wah, siapa yang ikut VBT kemarin? Yeay, pasti semua masih ingat lagu temanya. In His Steps. Masih ingat gerakannya? Yuk kita mau nyanyi lagi In His Steps. Kita mau ikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Yuk, In His Steps. Kita nyanyi sambil semangat ya. Semuanya bangkit berdiri ikuti gerakannya. Yuk. Bahu digerakkan. Go. In His steps, in my shoes, asking all the time, what would Jesus do? Obeying your word, like you show us to. I turn away from sin and keep my eyes on you. Come on, Father, show me how to honor you today. Father, make me wise with every word I say. I pray I'm led
that your love shines through. And with my hands and feet, I'll carry the good news. Come on, Jack! Father, show me how to honor you today. Father, make me wise with every word I say. I'm praying I am blessed, and know that you are more, oh that you are more. Walking in my shoes, what would Jesus do? Beautiful are the feet that carry the good news. I'm walking in His steps, walking in my shoes. Beautiful are the feet that carry the good news. I'm praying every day I walk to keep in step with you. Come on, Jack! Father, show me how to honor you today. Father, make me wise with every word I say. I'm praying I am blessed, and know that you are more, oh that you are more. Walking in my shoes, what would Jesus do? Beautiful are the feet that carry the good news. Walking in my shoes. Katakan, what would Jesus do? Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, anak-anak boleh minta tolong Koko atau Cece atau Papa atau Mama untuk scan QR di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menambahkan angka 1 di belakangnya sebagai tanda dari sekolah minggu. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Tuhan sudah memberikan kita matahari yang bersinar, udara yang segar. Kita mau menyanyikan Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, lebih semangat. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi, aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita mau berdoa ya. Untuk berdoa untuk persembahan, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberian kami untuk perluasan kerajaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Sandra. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dulu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita mau mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita mau melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik. Lause senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Nah, Lause punya satu gambar hewan. Dia adalah binatang yang paling pendendam. Coba adik-adik tebak. Ya, pelan-pelan ya. Apakah binatang ini namanya? Ya, betul sekali. Dia seekor harimau. Dia adalah harimau Siberia. Nah, ini gambarnya. Nah, adik-adik, pada tahun 1997 ada seorang pemburu yang bernama Markov. Dia menembak harimau itu. Tapi harimaunya tidak mati. Harimaunya cuma terluka. Nah, tahukah adik-adik, harimau ini tidak terima. Dia dengan penciumannya yang tajam, dia mencari Markov, di mana Markov tinggal. Terus dia datangi kabinnya Markov. Dia hancurkan semua barang-barangnya Markov. Dan dia menunggu Markov selama 48 jam sampai akhirnya Markov pulang ke kabinnya. Lalu harimau itu menyerang Markov dan menyeretnya ke hutan, mencabik-cabik badannya dan memakan Markov. Wah, adik-adik, hewan
juga punya perasaan. Hewan juga ingin dikasihi. Mereka bisa marah dan menendam pada musuhnya. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kalau kita disakiti oleh orang lain, apa respon kita? Marilah kita belajar dari firman Tuhan. Yuk. Adik-adik, Lause hari ini bersama. Ayo, kita kenalan sama adik-adik. Hai, nama saya Baba. Halo, nama saya Sa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Baba, bilang sama teman-teman, kita akan berdoa. Ayo kita. Teman-teman, Kita lipat berdoa. tangannya dan tutup mata. Kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan berkati Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baba, apakah Baba punya musuh? Gak ada, Lause. Tapi temanku yang memusuhiku. Dia jahat. Nah, adik-adik, mungkin di antara adik-adik begitu juga seperti Baba. Adik-adik bisa berkata, saya nggak ada musuh, Lause. Semua teman-teman di sekolah itu menjadi teman saya. Benar? Iya, Lause. Nah, adik-adik, memang benar. Tapi adik-adik tanpa sadari kita itu punya teman yang baik dan punya teman yang tidak baik. Teman yang baik itu namanya sahabat. Dan teman yang tidak baik itu namanya musuh. Berarti setiap kita mungkin mempunyai musuh yang kita tidak sadari. Karena ada saja orang yang tidak suka pada kita, mereka tidak baik pada kita. Adik-adik, kita hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan pertama, haters. Haters adalah orang yang membenci orang lain, itu bisa tanpa sebab. Dia tidak suka melihat orang lain bahagia, dan dia juga tidak suka melihat orang lain sukses, dan dia bisa menyerang orang lain tanpa sebab. Yang kedua adalah musuh. Musuh mungkin karena kamu pernah bermusuhan, karena kamu pernah berkelahi dengan orang lain, sehingga orang itu menjadi musuhmu. Haters dan musuh ada akibat keberdosaan manusia. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke sebuah bukit dan dia duduk di sana. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya duduk di samping Tuhan Yesus mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya bagaimana memperlakukan musuh mereka. Mari kita bacakan Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lause, Ya, Baba mau tanya. iya. Ini firman yang mana? Firman yang diberikan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Aturan ini
berlaku bagi orang yang sengaja mencelakakan orang lain. Hukum ini tidak mengizinkan aksi main hakim sendiri. Hukum ini justru menjadi dasar hakim untuk menjatuhi hukuman yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan pada ayat ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini sulit, Lause. Benar, ini memang sulit. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka semua anak-anak Allah. Bapa adalah anak Allah. Bapa harus meniru apa yang Allah lakukan. Sekarang Bapa bacakan ayat 45-nya. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapa, Allah menerbitkan matahari, menurunkan hujan kepada semua manusia di bumi. Ini adalah bukti bahwa Allah mengasihi semua orang. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi semua orang juga, even musuh kita, dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Mau ya, Baba? Iya, Lause. Good. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Tuhan Yesus saat di kayu salib, Tuhan mohon kepada Bapa agar Bapa mengampuni orang-orang yang menganiaya Dia. Dan Dia berseru kepada Bapa demikian yang tertulis di dalam Lukas 23 ayat 34 akan dibacakan oleh Ethan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang diajarkannya di atas kayu salib. Mari adik-adik, kita juga bisa mengampuni musuh kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak berhenti sampai mengampuni saja. Tetapi kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita. Mengingat kenyataannya bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuh-musuh Allah. Kita terhilang dalam dosa. Allah mencari kita dan Allah mengutus anaknya yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita sudah mengalami kasih Kristus. Yesus dan pengampunannya di dalam hidup kita menjadi kekuatan kita, dan Tuhan memberi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita dengan cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik, sebagai penutup, ada sebuah kisah nyata berikut ini. Kisah Jos yang tinggal di
kota kecil di Amerika Serikat. Orang tuanya mempunyai peternak sapi. Dari kecil, Josh sudah melihat hampir setiap hari ayahnya minum alkohol sampai mabuk. Dan Josh juga sering melihat ayahnya dalam kondisi mabuk memukul ibunya. Dan Josh sering menangis melihat perbuatan ayahnya. Dan ini membuat Josh sangat membenci ayahnya. Kebencian Josh menjadi suatu kepahitan dan terus terbawa sampai ia dewasa. Namun suatu hari Josh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Firman Tuhan mengubah hidup Josh dan hati Josh. Kebencian itu pun segera sirna. Sehingga suatu hari Josh mendatangi ayahnya dan berkata, "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Ayah Josh kaget dan ia menjawab, "Apa? Benarkah ini, Nak? Bukankah engkau sangat membenci ayah? Lalu bagaimana engkau bisa mengasihi ayah?" Josh pun bercerita pada ayahnya, "Ayah, 6 bulan yang lalu, aku masih sangat membenci ayah. Tapi saat Josh mengambil keputusan, Josh membuka hati untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk dalam hati Josh. Kehidupan Josh pun dirubahkan. Dan Tuhan Yesus memampukan Josh untuk mengampuni dan mengasihi ayah. Lalu ayah Josh berkata, "Anakku Josh, Tuhan Yesus itu mampukah mengampuni dosa-dosa ayah juga?" Josh jawab, "Tuhan Yesus mampu ayah, asal ayah mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus." Dan Josh akan mendoakan ayah. Adik-adik, tidak pakai lama-lama, setelah ayah Josh menerima Tuhan Yesus, ayah Josh langsung bisa berhenti minum minuman alkohol. Dan ayah Josh sungguh-sungguh bertobat dan berubah menjadi ayah yang baik. Dan Josh McDowell kelak dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik tahu, dia menjadi seorang yang sangat terkenal dengan bukunya. Lause punya bukunya. Ini Lause punya bukunya ya. Satu buku yang sangat memberkati banyak orang. Nah, adik-adik, maukah adik-adik taat pada firman Tuhan? Seperti kata Tuhan, "Ampunilah musuhmu dan kasihilah mereka yang menganiaya kamu." Mari kita lakukan. Tuhan akan mampukan kita seperti Tuhan mampukan Josh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan. Hari ini mengingatkan kami betapa kami ini orang berdosa yang sudah Tuhan ampuni. Dan kami juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tuhan tolong mampukan kami. Biarlah Roh Kudus terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan.
ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saya ulangi ya sekali lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan ayat ini ada lagunya. Saya persilahkan Michael akan menyanyikannya. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut
Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.